Ini dia satu ya, kalau ingin nilai nanti maksimal satu, pastikan ini sudah ampere meter dan volt meter. Wes, itu yang pertama. Yang kedua yang saya ukur dari memasang alat ukur, ada dua kabel, sepasang kabel pada masing-masing basic meter. Silahkan dimasukkan, ditancapkan sesuai dengan warnanya dan kutubnya. Hitam, yang hitam karena dia kutub positif, maka pastikan dia juga di hitam. Yang merah, pastikan di merah, sesuai dengan batas ukur yang sudah ditentukan. Batas ukurnya berapa? Di lembar kerja ada 10 ampere atau berapa ampere, berapa volt ada di situ. Silahkan dicari. Ya, kamu benar dalam menentukan ini, misalnya 1 ampere, 1 ampere misalnya. Kamu pas nyantolnya di sini, ini 1 ampere, ini hitam, ini merah, maka 1 centang kamu dapatkan lagi, 1 koin kamu dapatkan lagi. Paham? Ininya bener 1 ampere, tapi kuali bisa jalan, tapi karena tidak sesuai prosedurnya, saya anggap salah. Jadi saya berikan strip min, tidak dicetak. Paham? Atau mungkin seperti ini, tapi karena ini ada 2 merah, 2 hitam, akhirnya yang sini merah sama merah, yang satunya hitam sama hitam. Itu juga salah. Yes? Bisa dipahami? Sekali lagi saya ulang. Langkah kedua untuk keterampilan memasang alat ukur adalah kamu bisa menempatkan kabel sesuai dengan warna dan batas ukur yang ditetapkan. Ini kamu bisa memasang seperti ini, satunya juga sama, bisa, maka di situ centang penuh saya berikan untuk penilaian kamu. Wes, paham? Yang ketiga yang saya ukur untuk memasang alat ukur adalah memasang ini ujung satunya, ini kan nempel di sini. Nah, ujung satunya kan masih ada. Memasang alat ukur ini, menghubungkan alat ukur ini dengan papan rangkaian. Dihubungkan dengan papan rangkaian. Nah, untuk ini saya ingatkan lagi waktu kamu praktek dulu. Voltmeter dipasang seri apa paralel? Voltmeter dipasang seri apa paralel? Voltmeter dipasang paralel. Oke. Paralel. Oke, paralel ya. Voltmeter dipasang paralel. Kuat arus ampermeter dipasang seri. Dipasang seri. Terhadap apa? Lampu, baterai, apa saklar? Terhadap lampu, baterai, apa saklar? Masih ada 2. Lampu, baterai, apa saklar? Terhadap 2 ini terhadap lampu. Terhadap lampu. Berarti kalau kamu nanti lihat skema di lembar kerja, ini lampu. Kalau memasang voltmeter dipasang paralel, namanya paralel itu bercabang. Berarti ini satu arusnya ke sana, dicabangkan ke sini. Ini voltmeternya. Untuk ampermeter, karena ini lampu satu arus dia, karena dia seri, maka harus satu arus, berarti dipasang di sampingnya lampu. Ini ampere meter. Sehingga posisi pemasangan alatnya nanti seperti ini. Pak, bingung saya Pak, lihat gambar itu nggak paham. Oke, saya sampaikan, saya demonstrasikan di sini sekarang. Misal rangkaianmu bentuknya kayak gini, misal ya, sama aja prinsipnya.
Bentuk rangkaian jangan dijadikan sebagai patokan. Yang penting kamu paham maksud dan langkahnya. Oke. Karena tadi dikatakan seri dan paralel terhadap lampu, maka pegang dulu lampu. Posisi lampu harus paham. Oh, ini lampunya. Ini lampunya. Nah, kita mau pasang apa dulu? Voltmeter. Voltmeter dipasang paralel. Untuk memasang paralel terhadap lampu, maka cukup tancapkan ini ujung kabel pada lubang-lubang di sekitar lampu. Kalau kita lihat di sini ada kabel, lampu, kabel. Berarti di sini tidak ada pemutusan arus. Cukup ditancapkan saja di samping kanan kirinya lampu. Ini voltmeter masuk ke kanan kirinya lampu. Paham? Cara memasukkannya jangan ngawur. Di sini ada kutubnya. Yang merah kutub positif, berarti kamu dekatkan dengan ini dulu. Kutub positifnya baterai. Oh, ini kutub positifnya baterai, berarti sini. Nah, yang hitam karena dia kutub negatif, maka ini negatifnya baterai di sini. Ini. Paham? Ini untuk voltmeter. Ya, ini untuk voltmeter. Sekali lagi, kalau yang merah cari positif, berarti yang dekat dengan positif ini. Kalau hitam negatif, berarti yang dekat negatif di sini. Jadinya begini. Ya, jadinya begini. Kalau dari samping lampu bisa diapit oleh dua kabel merah dan hitam. Paham? Yang kedua sekarang ampere meter. Ini misalnya ya, Pak Nafi ngambil ujungnya aja. Ya, ini aslinya dewe-dewe, tapi ini karena ini tak keren tak lagi ya, paham ya yakin. Ini misalnya berhubungan dengan ampere meter. Yang voltmeter sudah kalau pasang ya sudah. Sekarang ambil kabel dari ampere meter, misalnya ini. Kabel dari ampere meter. Karena dipasang seri ini, berarti ini kan ada di satu arus dengan lampu. Maka yang harus kamu lakukan, cabut ini, cabut jembatan penghubung paling dekat dengan lampu. Saya ulang, kamu cabut jembatan penghubung yang paling dekat dengan lampu. Oh, paling dekat dengan lampu ini. Ini ada dua kan? Paling dekat dengan lampu ini, kamu ambil. Taruh bisa di bawah atau di sini boleh. Lalu lubang yang ditinggalkan oleh jembatan penghubung tadi silahkan diganti dengan ini. Jika dengan positif, hitam juga dengan negatif. Sehingga nanti kamu mendapatkan bentuk yang kayak gini. Ya. Misalnya positif di sini berarti merah, hitam, merah, hitam. Kalau ternyata kamu nanti masangnya begini, berarti mesti kuali ini. Merah-merah, hitam-hitam, kuali. Ya, berarti nanti pasti masangnya adalah merah, hitam, seperti itu. Ini pemasangan yang benar. Jadi posisinya seperti ini. Yang ini untuk ampere meter, yang ini untuk voltmeter. Ampere meter ambil dulu satu jembatan diganti, kalau voltmeter langsung di sampingnya. Strip kabel. Jadi dua-duanya harus mancep dan dua-duanya harus dipakai bareng. Hati-hati, kadang-kadang ini rodok lecek. Berarti harus kalau nanti ternyata kamu cetek nong ini alatnya tidak bergerak, maka kamu coba ini kabel ini kamu cek ini. Ya, kamu rapatkan, disekankan. Ya, itu. Cara membaca sekarang. Saya ingatkan lagi cara membaca yang benar. Kamu berdiri. Silakan nanti kamu lakukan ada prosedur berdiri. Kalau kamu tidak berdiri sama sekali, saya lihat selama proses praktikum kamu duduk terus, tapi kamu tidak melakukan pengukuran sesuai prosedur. Silakan berdiri, jangan lupa. Ini banyak lupa kelas. Berdiri, lalu tempatkan 90 derajat di atas alat ini. Jadi sekitar beginilah. Ya, betul. Silakan diukur
lakukan itu. Kemudian dimasukkan ke dalam hasil pengukuran, dimasukkan ke dalam kolom yang ada di lembar kerja. Ya, berapa jumlah baterai yang kamu pakai, terus berapa voltnya, berapa ampernya. Sudah, kalau sudah dimasukkan, saya nanti akan datang juga ke masing-masing meja. Akan saya tanya berapa hasil pembacaan alat ukurnya. Ya. Kalau saya datang, kamu sudah melakukan pembacaan, ketika saya tanya, tolong lakukan ulang. Dalam arti, walaupun kamu sudah tahu ya, misalnya kamu sudah mengukur, ini, sudah ketemu, terus kamu ngerjakan, ngerjakan lagi. Saya datang, tolong menyalakan, kamu nyalakan ini tekan, kan ya, tidak lagi. Ini berapa voltnya, ini berapa ampernya, maka kamu langsung berdiri, lihat lagi. Baca. Jangan begini. Saya datang, ini berapa? Oh iya Pak, ketek 2,3 Pak. Itu salah. Ya, jadi silakan nanti setiap saya tanya ini silakan berdiri untuk menjawabnya sambil berdiri melihatnya. Praktekkan prosedur itu. Itu aja untuk cara membaca alat ukur, skala alat ukur. Jadi yang saya nilai adalah prosedurnya sama bener enggaknya kamu membaca ini. Ya. Selama kegiatan, saya lupa menyampaikan, selama kegiatan praktek, ujian praktek, saya tidak akan memberikan teguran kepada kalian. Tidak akan mengingatkan. Tidak sama dengan ketika kita praktikum. Kalau kita praktikum kamu salah, saya langsung ngomong, loh kok V semua? Loh, serinya kok di sini? Yang diambil kok jembatan yang ini, baterainya kok kebalik. Itu kalau praktikum saya ingatkan, tapi untuk ujian saya tidak mengingatkan, langsung saya eksekusi di lembar penilaian. Ada ini kabelnya di langsung. Saya tidak akan mengingatkan, loh kok hitam sama hitam. Paham? Jadi diam-diam baik, tahu-tahu step. Ya. Karena ujian ya. Oke. Yang ketiga, menentukan besarnya hambatan. Sama dengan P per I. Nah, untuk menjawab ini, silahkan menggunakan kaidah fisika dalam menjawab. Berarti nanti ada 2 kolom di situ, ada kolom jawaban. Pada kolom jawaban, silahkan ditulis kaidah fisikanya, diketahui. Ojo disingkat saran saya. Ya, diket. Jangan ditulis diket atau dik gitu aja. Ya, saya sarankan dilengkapi nulis diketahui di Indonesia. Diketahui. Apa yang diketahui? Yang sudah kamu ukur apa tadi? V dan I kan ya. V berapa? Jangan lupa satuan. I berapa ampere. Nah, gitu ya. Setelah itu apa? Ditanya. Silakan ditulis ditanya, jangan dit gitu toh. Ya, ditanya. Apa yang ditanya? R sama dengan berapa? Mau langsung tanda tanya, mau langsung titik-titik toh ya enggak apa-apa itu bebas. Yang penting muncul R. Yang ketiga, jawab. Mau nulis dijawab boleh, jawab boleh, pokok ojo JWB. Ya, JWB jawab. Jodoh satu Bapak. Ya, tulis jawab. Jawab apa? Berarti R sama dengan V per I, listen rumusnya, lalu masukkan berapa V-nya per berapa I-nya. Kamu nulis sampai gini toh, ini sampai ini kamu tulis seperti ini lengkap begini, sudah dapat nilai. Sudah dapat poinnya, ada poinnya sendiri. Ya. Terus berikutnya kamu lanjutkan, nek wis mandek kene tok ya nilaimu iki tok. Ya, lanjutkan dengan menuliskan berapa hasilnya. Jangan lupa diberi satuan, sering lupa. Satuannya. Diberi satuannya apa? Gini. Kalau kamu pede menulis kan ya? gambar atau menulis simbol omega ini, nah maka tulisan lek wedi Pak, wedi koyo ndok bebek Pak, ya wis, kamu tulis OHM. Om. OM. Ya.
Wis. Terakhir, sebelum ini ditutup, jangan lupa ini ada nilai sendiri. Ini ada nilainya sendiri. Nah, adalah satu lagi nilai yaitu jadi. Fisika kan gitu ya. Jadi besarnya hambatan pada rangkaian listrik. Tapi ya jambil sebesar berapa ohm. Nah, kamu nulis ini full 100. boyo penuh poinnya maksudnya. Untuk dapat 100 nanti kalau semuanya penuh, ini penuh poinnya, ini penuh poinnya, ini penuh poinnya. 100. Amin. Makanya saya buat yang rada gampang, rada sederhana, simpel aja. Yang penting kamu melakukan dan ada penilaiannya. Jagani kalau ujian aspek pengetahuanmu anjlok. Ya. Anjlok. Jadi ditunjang dengan praktek yang dapat bagus, pengetahuan yang mungkin nanti khawatirnya minimal kamu down bisa diangkat. Ya. Wes jadi tulisan kayak ngene iki sampai tutup ini full wes ya penilaiannya. Satu lagi ada kolom hasil proses perhitungan. Jangan lupa ditulis hitung-hitungannya. Ya, even atau walaupun itu gampang banget. Contohnya gampang. Diketahui V-nya ketemunya 2. Hasil pengukuran kamu V-nya 2 volt. Ya, terus I-nya 1 ampere. Gampang kan? 2/1 2 Pak. Ya, ini kan ya. Gampang loh. Ya. Tapi saya tidak mau terima bodongan gitu. Silakan di kolom proses perhitungan kamu tetap buat poro Gapit 2 dibagi 1. 1 kali berapa? Ada 2 kali 2 2 2 dikurangi 2 wis. Nek kon nulis ngene sempurna nilai kamu. Amin. Nek kamu nggak nulis iki dibawa kosongi kolom satunya itu, kolom perhitungan itu, ya berarti untuk nilai perhitungannya enggak ada. 1,5 bagi 2,3 enggak bisa gitu per gapit. Ini Oh iya. untuk karena ini alat ukur nggak bisa dibuat janjian kayak soalnya dulu. Kalau soalnya dulu gampang pas-pas no angkanya. Kalau ini kan nggak pas. Kadang kamu dapat angka yang nggak enak. Ya, pasti dapat angka yang nggak enak. Dalam hal ini adalah desimal. Silakan diukur dan ditulis sesuai dengan poros perhitungannya. Contoh, kamu dapat angka V-nya 2,3 volt. I-nya 0,6 atau 0,6 ampere. Misalnya, bagaimana kamu harus menghitung? Yo tetap gunakan poro gapit. Ya, 2,3 dibagi 0,6. Gapitan biasa boleh. Pakai pecahan biasa. Pecahan biasa ya apa? Ya kayak dipecahin dipisah kayak gini, Pak. Diper itu. Iya. 6/100 ngene iki ya, 6/10 ngene iki ya. Ya sakarepmu. Nek itu bisa dijadikan sebagai proses penghitungan, kalau ada prosesnya silakan. Kalau enggak, pakai yang paling gampang atau paling umum, pakai ini kan, poro gapit, silakan dilakukan. Nek kayak gini ya apa misalnya pakai poro gapit ndak iso. Dikalikan sama-sama dikalikan 10. Karena ini ada satu angka di belakang koma, satu angka di belakang koma, sama-sama kalikan 10. Jadi ininya jadi 6, ininya 23. 6 kali berapa mendekati 23? 3. 18. Sisa berapa? 5. 5 ya? Iya. 5,50. 8. 48. 2. 20 berapa? 3 lagi 18. Nah, Nas. Ketika kamu sudah nyampe sini, sudah ketemu 2 angka di belakang koma, bagi saya cukup.
Kalau kamu mau melanjutkan silakan, tidak kamu lanjutkan juga tidak mengurangi nilai. Tulis aja di sini titik-titik dan seterusnya. Wis, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Saya cukup butuh 2 angka di belakang koma karena saya tidak sedang menguji matematika. Saya sedang menguji IPA. Kamu bisa memasukkan hasil, kamu bisa mengukur, kamu bisa memasukkan hasil pengukuranmu dan bisa menghitung berapa ampere kan berarti kan ya batas ukurnya. Misal di sini. Nah, begini wes. Kalau 1 ampere bagaimana? 38. Kita pakai 100. Oke, 100 kali 1 ampere. Berapa ini? Kalau ini 100 berarti ini berapa? 38 kan ya? 38 dibagi 100 kali 1. Tidak usah diharus 38 bagi 100. 1, 2, 3 ampere. Nah, ini pasti benar sudah. Ya, makanya kamu mau pakai dulu boleh, mau pakai rumus. Kalau tidak mau pakai rumus, pakai terawangan juga silahkan. Ya, mau pakai ilmunya dukun terawangan tidak apa-apa. Ya, ini 0 misalnya batas ukur 10. 0, 10. 0, 10. Berarti cara bacanya gitu. 0, 10. Kalau ini 10 berarti ini berapa? 8 ini 6, 4, 2, 3, 5, 7. Berarti kalau gini 3,4. 3,4. Ya, oh my god ini bagaimana? 0, 1, 0, 1. Ini berarti berapa? 0,8, 0,6, 0,4, 0,2, 0,3, 0,7, 0,4, 0,4. Itu caranya kalau mau nerawang. itu jaraknya. Ya, kalau mau Jaraknya nerawang 2. ya pakai gitu. Pak, misalnya di sini Pak, di tengah-tengah gitu Pak, gimana Pak? Ini enggak. Ya wes itu di luar kemampuan kita. Kamu ambil atas boleh, kamu ambil bawah Boleh. ya. Mau ini ditulis 0,4 kilo ini 44, mau 46 atau 45 sudah. Ya kan ada tengah-tengah. Tengah. Antara 4 dan 6 ya anggap 45 ya. Adil. Wes itu Itu apa hitam-hitam merah-merah? persiapan ujian praktek.